Selamat pagi anak-anak ya, selamat berjumpa kembali dengan Bu Heri Kristiani, guru PPKN-nya anak-anak ya. Lama ya kita tidak berjumpa tatap muka gitu, tapi ya kita masih bersyukur anak-anak, Bu Heri dan anak-anak bisa bertatap muka walaupun hanya melalui video ya. Nah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari kita awali dengan doa dulu ya. Oke, Bu Heri pimpin dalam doa dulu ya anak-anak. Ayo kita mulai berdoa, mulai sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing ya. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Sekali lagi anak-anak, beri bersyukur bisa mengajar anak-anak, kita bisa belajar bersama-sama pada pagi hari ini ya. Pertemuan ini anak-anak merupakan pertemuan terakhir dalam pembelajaran semester genap ya, karena minggu depan kita sudah PAT. Nah, khusus anak-anak dalam pembelajaran kali ini, Bu Heri hanya akan menandaskan saja materi-materi apa yang akan dipakai sebagai bahan atau materi PAT ya. Ada dua materi sebagai bahan PAT semester genap tahun 2021 ini anak-anak. Yang pertama adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang kedua adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Hanya dua itu, dan kita sudah membahasnya semua anak-anak ya. Sudah Ibu bahas dengan anak-anak, Ibu sudah kasih tugasnya, anak-anak sudah mengerjakannya, sehingga materi kita semester ini sudah tuntas. Nah, untuk kali ini Ibu hanya akan mengulang lagi materi yang sudah kita bahas supaya anak-anak ingat kembali ya. Nah, kan tadi Ibu sudah mengatakan ada dua materi kan ya. Pertama Bhinneka, yang kedua adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, untuk yang kedua yaitu daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, belum lama kita bahas ya. Nah ini Ibu akan mengulang yang Bhinneka anak-anak ya. Yang Bhinneka Ibu sambil mempersiapkan PPT-nya ya. Ini nah, jadi sekali lagi hari ini kita akan mengulang materi yang bab 4 ya. Nih ya anak-anak, lihat ya, bisa lihat di PPT ya nak. Lihat di PPT. Nah, ini kameranya malah mati ya. Oke. Nah,
Ini PowerPoint bab Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ya. Jadi dalam bab 4 ini merupakan bab pertama dalam semester ini anak-anak, yaitu kita bahas tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam rangka atau dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, ya. Nah, tujuannya pembelajaran dalam materi ini anak-anak, yang pertama kita harus mensyukuri bahwa keragaman norma, suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bhinneka Tunggal Ika secara adil sebagai sesama ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Ya, yang kedua, kita harus belajar menghargai keberagaman suku, ya, agama, ras, golongan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang ketiga, kita akan mengkarakteristikkan keberagaman suku, agama, ras, golongan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang keempat adalah melaksanakan tanggung jawab kita terkait dengan adanya keberagaman tadi, anak-anak. Nah, ini tujuan pembelajaran dalam mempelajari bab 4, ya. Nah, sekarang kita langsung saja anak. Nih, yang pertama, apa sih maknanya Bhinneka Tunggal Ika itu anak-anak? Ya, ini Ibu kecilkan nih. Nah, makna dari Bhinneka Tunggal Ika ini anak-anak sudah pinter. Apa sih itu Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika, kalau dilihat dari sejarahnya anak-anak, ini tidak lepas dari lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila, ya. Nah, anak-anak lihat di sini, ini alam Bhinneka Tunggal Ika ini ada di mana? Di kaki burung Garuda. Nanti kalau keluar di dalam PAT anak-anak, ini perhatikan ya, bahwa semboyan Bhinneka Tunggal Ika ada di mana? Ada di kaki, ya, di kaki lambang negara kita, yaitu kaki burung Garuda. Oke, ingat-ingat ya. Nah, kemudian apa maknanya Bhinneka Tunggal Ika? Nah, maknanya Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tapi tetap satu, ya. Nih. Nah, anak-anak, bahwa karena kondisi bangsa kita anak-anak yang beragam, ya, kondisi bangsa kita kan beragam, ya enggak? Beragam sukunya, agamanya, rasnya, gitu. Maka harus ada semboyan yang mengikat semua itu, supaya apa? Kehidupan berbangsa dan bernegara kita berjalan dengan baik, bisa rukun, ya. Kemudian negara, pemerintahan dapat menjalankan tugasnya dengan baik, lancar, negara kita tak bersatu. Nah, maka ini dalam keberagaman itu anak-anak, kemudian ini kita, para tokoh negara bangsa kita ini menyusun gitu ya, semboyan ya,
untuk mengikat persatuan tadi, yaitu dengan nama semboyannya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sebenarnya semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini sudah ada anak-anak sejak zaman Majapahit, ya, zaman Majapahit. Nah, semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini tercantum di dalam buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Ya, baik, nih ingat baik-baik itu nanti kalau keluar ya. Nih, jadi sekali lagi tadi semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu tercantum di bawah kaki burung Garuda, dan sebenarnya Bhinneka Tunggal Ika ini anak-anak sudah ada sejak zaman Majapahit. Maka itu semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu ada di dalam buku zaman yang ditulis sejak zaman Majapahit, yaitu buku Sutasoma yang dikarang oleh Empu Tantular. Nah, sekarang kita lihat anak-anak ini, coba lihat keberagaman bangsa kita. Dilihat dari wilayahnya saja, aduh luasnya seperti ini. Coba ada 17.000 pulau lebih, luasnya 5.193 juta kilometer. Sangat luas sekali. Nah, ini kalau tidak ada semboyan yang mengikat anak-anak, maka akan terjadi perpecahan gitu loh. Nih, makanya negara kita punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya apa tadi? Berbeda-beda tapi tetap satu. Ya. Nah, sebenarnya apa yang menyebabkan keberagaman masyarakat Indonesia? Ya, faktor penyebabnya adalah ada letak geografis, ya, ada keadaan geografis, kondisi alam, ya, sikap terbukanya masyarakat Indonesia ini menyebabkan berbagai-bagai macam perbedaan, ya. Misalnya letak geografis, Indonesia kan terletak di antara dua benua, dua samudra, dan ini menjadi apa anak-anak lalu lintas perdagangan. Nah, karena banyaknya orang-orang internasional, ya, itu yang berlalu lalang di wilayah negara kita, ya. Nah, maka kemudian ini terjadi perbedaan antara lain karena para pendatang itu mereka antara lain membawa pengaruh agama, ya. Nah, ini yang menyebabkan kemudian kita beda agama. Di negara kita ada 6 agama sekarang anak-anak. Nah, itu penyebabnya apa? Karena itu letak geografis, ya. Nih, karena kondisi alam misalnya, ya, ada masyarakat pegunungan, ada masyarakat pantai, ya. Ini yang menyebabkan adanya suatu perbedaan, ya. Oke. Nih, coba kalau kita lihat suku bangsa kita saja, jumlahnya itu menurut Van Vollenhoven itu sekitar 316 suku bangsa. Coba, apa enggak banyak anak-anak? Nah, ini kalau beda suku, ya anak-anak, kalau tidak ada semboyan yang mengikat, maka akan terjadi perpecahan. Nih, ya, nih, ya, karena suku-suku bangsa itu anak-anak punya ini, setiap suku bangsa punya sistem mata pencarian sendiri, sistem teknologi sendiri, punya bahasa sendiri, kesenian masing-masing. Nah, ini dalam pergaulan kalau tidak ada
semboyan yang mengikat untuk bersatu, bisa timbul perpecahan. Nah, sekarang kita lihat dari ras, coba nih ya. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai ras yang buat mereka memiliki anak-anak perbedaan fisik, warna kulit, postur tubuh, jenis rambut. Itu adalah ras ya. Jadi di negara kita ini kan banyak fisiknya, ada yang kulitnya, warna kulitnya ada yang sawo matang ya, ini ada yang agak putih ya, ada yang hitam manis ya. Nah, ini namanya ras, anak-anak ya. Nah, jadi di negara kita ini walaupun kita beda warna kulit, postur tubuh, jenis rambut, kita harus bersatu. Memandangnya apa? Dari sudut satu kesatuan. Kita semua menggunakan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, apa pentingnya kita memahami keragaman tadi, anak-anak? Supaya kita bisa saling hormat menghormati gitu loh ya. Nah, kemudian kita dengan memahami budaya, ras yang ada di negara kita ini, kita juga punya tanggung jawab untuk melestarikan gitu ya. Siapa yang harus melestarikan budaya bangsa? Ya kita semua, anak-anak ya. Nah, jadi dengan keberagaman tadi, sikap kita harus bagaimana? Harus toleransi. Apa itu toleransi? Nah, anak, toleransi itu apa? Nah, di situ ada, anak ya. Toleransi itu adalah sikap terbuka, saling menghormati, saling menghargai dengan perbedaan yang ada. Jadi walaupun keyakinan kita beda, anak-anak, walaupun warna kulit kita beda, kita harus saling menghormati. Oke? Nah, itu pentingnya kita memahami perbedaan tadi, kita supaya bisa toleransi. Oke? Nah, tentang toleransi ini, anak-anak, dicantumkan, ditegaskan dalam pasal 29 ayat 2 UUD 45 ya. Apa isinya pasal 29 ayat 2? Adalah mengatur tentang kebebasan memeluk agama dan kepercayaan. Bunyinya bahwa setiap orang berhak memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Jadi kita dalam bertoleransi ini ada dasar hukumnya, anak-anak ya, khususnya dalam bertoleransi beragama dicantumkan dalam pasal 29 ayat berapa? Ayat 2. Oke, anak-anak. Nah, tiap suku, bangsa, ras ini memiliki hak dan kewajiban yang sama gitu. Dalam apa? Memajukan Indonesia ke arah yang lebih baik. Dengan cara bagaimana? Tadi saling bertoleransi ya.
kita harus bijaksana dalam menghadapi perbedaan yang ada. Nah, itu materi bab 4 anak-anak. Jadi dari apa yang Ibu bahas tadi, anak-anak, itu mesti ada yang keluar dalam PAT karena memang itu materinya gitu ya. Jadi anak-anak, sekali lagi, materi ini pelajari baik-baik ya. Jadi kita harus memahami kenapa kita harus bertoleransi ya, karena memang kondisi bangsa kita ini beragam nih. Nah, dengan keberagaman itu, supaya tidak terjadi perpecahan, kesenjangan, maka anak-anak diikat nih dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika tadi ada di dalam kaki burung Garuda, ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika ya. Nih juga tertulis di dalam buku Sutasoma. Oke, anak-anak. Nah, itu materi, intinya materi bab 4 ya. Nih, demikian anak-anak materi yang Ibu bahas kali ini ya. Ibu mengharapkan anak-anak nanti PAT-nya dapat 100 semua ya. Itu ya anak-anak. Baik anak-anak, sekali lagi Ibu pesan persiapkan diri dengan baik. Ini bab 4 materinya sudah Ibu ulang ya. Kemudian materi yang Negara Kesatuan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, anak-anak nanti baca sendiri ya, toh itu belum lama dibahas ya. Demikian anak-anak perjumpaan kita kali ini. Selamat siang ya. Dan apabila ada perkataannya Bu Heri yang tidak pas, Bu Heri minta maaf ya. Oke anak-anak, ayo kita akhiri pembelajaran kita kali ini ya dengan berdoa. Berdoa dimulai. Selesai? Terima kasih.